Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PKKM Sigap Tani. Di sini ada alat sigap taninya, gitu. Dengan video ini bertujuan untuk menjelaskan ataupun demonstrasi untuk alat ini. Kelompok PKKM Sigap Tani dengan saya Keisha Vanessa Sosa. Dengan saya Wayan Tulisan Dirgana. Saya Ferry Ardianza Segiat. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat sigap tani ini sebagai salah satu tugas video untuk demonstrasinya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dipakai oleh alat ini. Yang pertama bisa kita lihat paling menonjol itu yaitu ada sonar panel surya, itu yang dimana digunakan untuk menangkap energi cahaya matahari merubah menjadi energi listrik, yang itu dialirkan langsung ke SCC, teman-teman. Nih, SCC teman-teman. Baru dari SCC ini dialirkan ke aki yang ada di belakang alat kami. Sensor LDR, yang dimana sensor LDR ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang paling terang. Jadi bergunanya untuk memutar dari motor DC sini untuk mengarahkan agar dia mengikuti cahaya matahari yang paling terang. Selanjutnya kita juga menggunakan motor DC ada di dalam tengah dari alat kami ini, yaitu berguna untuk dia berputar mengikuti kiri kanan, sedangkan tadi ini motor DC yang di atas ini dia berputar atas bawah mengikuti cahaya matahari yang paling terang yang dikirimkan oleh sinyal sensor LDR. Selanjutnya kami menggunakan sensor peer teman-teman, dimana sensor peer ini berguna untuk mendeteksi hama padi dari alat kami ini. Dan selanjutnya kami menggunakan speaker dan modul amplifier, yang dimana speaker ini untuk output dari sinyal frekuensi yang telah diterima dari sensor peer tersebut. Dan dari bagian dalam alat kami ini ada yang pertama SCC, sonar charge control, ada MCB, ada motor step down, ada PWM frekuensi meter, ada relay, ada modul driver, ada ESP32, dan ada LED. Step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan volt yang ada dari SCC ini. Jadi supaya dia mengalirkan listrik ke beberapa sensor, karena sensor itu kan idealnya 5 volt. Jadi step down ini berguna untuk menurunkan tegangan volt yang dari 12 volt yang dari SCC menjadi 5 volt kalau masuk ke step down, agar lebih ideal masuk ke sensor-sensor yang ada. Baru di sini ada modul PWM frekuensi meter, berguna untuk kita mengatur nilai frekuensi berapa yang akan kita keluarkan di speaker ini. Selanjutnya ada LED ini untuk menampilkan beberapa informasi yang ada, dan ESP32 ini adalah otak dari semua alat yang ada di sini untuk mengatur atau mengkonfigurasi dari perintah ESP32 untuk memerintah dari semua komponen ini. Baru adapun driver ini, modul driver ini berguna untuk mengatur kecepatan dari motor DC yang tadi saya tunjukkan di atas, yaitu mengatur kecepatan berputarnya motor DC dan mengatur arah berputarnya kemana motor DC sesuai dengan input dari sinyal sensor LDR. Dan adapun ini relay ini untuk mengatur jadwal beberapa komponen, seperti speaker ini nanti tiba-tiba bisa nyala sendiri ketika kedetek hama dari sensor peer, dan ada untuk mengatur hidup lampunya dari ultraviolet ini. Dan alat yang terakhir itu ada perangkap untuk serangga, dimana ini kami menggunakan lampu ultraviolet yang berwarna ungu, dan terhubung langsung ini ke dayanya ke SCC, sonar chargers control. Oke. Bisa nih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat dari sigap tani ini. Jadi, alat sigap tani ini adalah alat yang berbasis IoT menggunakan dashboard web monitoring untuk menjalankan program dan juga cara kerja dari alat ini untuk dimonitor.
Oke, baik, di sini adalah tampilan dari dashboard web Sigap Tani itu sendiri. Jadi pada halaman dashboard web ini terlihat bahwa indikator terhubung. Nah, salah satu cara untuk menghubungkan website dari dashboard ini ke SP32 adalah yang langkah awal kita harus mengkonekkan hotspot dari handphone kita ke SP32 agar bisa terhubung di satu alamat IP yang sama. Seperti yang kita lihat pada dashboard ini, karena tidak ada yang terdeteksi, maka dia keterangannya aman. Nah, jika semisalnya kita untuk sensor PIR ini mendeteksi suatu pergerakan, maka dia akan terlihat di sini ada detect. Nah, dia akan clear dan dia akan stop di 5 detik setelahnya. Nah, bisa kita cobakan lagi. Kita akan langsung ke cara kerja dari alat ini. Jadi di sini pada alat ini, di depan ini sedang tidak ada objek ataupun burung ataupun hewan ataupun manusia yang sedang melintas. Jadi pada sensor PIR ini dia mendeteksi adanya suhu tubuh dan juga pergerakan yang terjadi. Jika misalnya ada pergerakan atau anomali yang terjadi, maka dia akan berbunyi, mengeluarkan suara frekuensi yang ditimbulkan dari LPWM. Contohnya nih, ada burung. Nah, sensor PIR-nya itu langsung mengirimkan sinyal ke broker MQTT dan broker MQTT langsung merespon input tadi dan langsung mengirimkan aktivitasnya ke web sini. Misalnya nih, saya di sini. Nah, jadi speakernya juga langsung bunyi dan sensor PIR langsung merespon bahwasanya di depan itu ada misalnya saya ini adalah sebuah burung dan juga pergerakan yang ada di depan gitu. Dan itu kita gunakan untuk mengusir hama burung tersebut. Jika dia merespon bahwasanya ada ada hama ataupun burung, maka di dashboard webnya juga ada keterangan hama terdeteksi bahwasanya ada burung yang melintas ataupun anomali yang ada di depan alat ini gitu. Jadi dia bisa langsung mengirimkan indikatornya di sini, dan di sini juga ada keterangan 12,9 volt ini untuk indikator dari akinya, daya akinya, dari voltase akinya, dan ini ada 141,0 mA. Ini untuk ke arusnya, dan juga untuk ini ada 1,83 watt. Ini untuk power yang digunakan untuk menjalankan alat ini. Nah, selain itu juga di sini ada UV trap dan juga speaker. Nah, jadi untuk speaker ini dia tuh bisa dikendalikan secara otomatis dan juga manual. Nah, misal nih untuk speakernya lagi sedang bunyi, nah kita matikan. Nah, jadi dia langsung bisa mati secara manual gitu, ataupun kita hidupkan. Nah, jadi langsung hidup. Nah, bisa mati. Nah, untuk di halaman webnya itu kita bisa mengontrol untuk UV trap itu apakah hidup ataupun mati di sini. Jika kita tekan ini, maka UV trapnya itu akan hidup. Baik, di sini ada tes berkala secara sensor dan solar tracker setiap 3 detiknya. Jadi pada di sini kita sudah mendefinisikannya bahwasanya pada LDR itu terdiri dari top laptop rack dan juga bottom rack. Jadi pada di sini dia akan membaca pada sensor tegangan arus tadi untuk tegangan berapa dan juga arus berapa serta daya berapa yang telah digunakan. Dan di sini juga bahwasanya jika mendeteksi pada suatu cahaya yang dimana cahaya itu akan menimbulkan input, dan bahwasanya pada tracking motor akan bergerak sebanyak 215 dan tracking speednya di 180 dan akan ditahan selama 300. Dan juga jika misalnya average di leftnya itu lebih besar daripada average right, maka dia akan maju. Baik, yang selanjutnya itu adalah sensor tegangan dan sensor arus. Jadi pada program kita sudah masukkan bahwasanya dari sensor arus dan sensor tegangan itu membaca adanya tegangan dari voltage dan juga current ataupun arus serta power dan dari daya berdasarkan watt. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang logika sensor PIR dan auto speaker yang sudah kita integrasikan ke dalam ESP32 untuk program pada alat Sigap Tani kita ini. Jadi di sini kita memberikan logika kepada sensor PIR. Jika misalnya sensor PIR tersebut membaca adanya pergerakan ataupun sensor suhu yang ada di depannya seperti manusia ataupun hewan, maka contohnya seperti burung, maka dia akan menimbulkan suatu input bernilai 1. Untuk kendala dari alat ini adalah yang pertama, saat perancangan perlunya kita memahami pengaturan antara pembagian dayanya untuk beberapa sensor yang ada. Lalu kita juga harus memastikan dan menguji antara alatnya dengan dashboardnya. Lalu saat implementasinya kita itu juga perlu memastikan adanya probabilitas terganggunya koneksi internet dari sensornya ataupun ke monitornya. Dan untuk pengembangannya kita diharapkan itu
saat ini hamanya masih di serangga ataupun burung, dan mengingat di sawah itu adanya hama tikus, dan kita harapkan pengembangan lebih lanjutnya adalah bisa memberikan alat yang bisa menanggulangi hama tikus tersebut. Lalu adanya pengembangan lebih lanjut pada softwarenya juga tidak memerlukan banyak komponen yang lebih banyak seperti ini begitu. Adapun hal lebih lanjutnya adalah estetika dalam perakhirannya kembali. Sekian video demonstrasi kami, terima kasih sudah menontonnya, dan